Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kebangkitan Sang Raja Bayangan. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 19. Cerita dimulai. Suho begitu heran saat mendengar Esil yang memanggilnya sebagai sang raja kecil. Suho berpikir hanya orang-orang tertentu dan juga mengenal ayahnya yang akan memanggilnya sebagai raja kecil. Esil berkata, "Wahai raja kecil, aku tidak bisa mengenalimu karena kau saat ini memiliki penampilan yang sangat berbeda dengan ketika kita terakhir kali bertemu. Namun yang aku lihat kau sangat mirip dengan Sung Jinwo." Setelah mengatakan itu, Esil pun mulai kehilangan kesadarannya dan perlahan menutup kedua matanya. Lalu tanpa mereka sadari, Esil langsung tersungkur ke atas tanah karena kesadarannya sepenuhnya telah menghilang. Melihat itu, Suho pun bertanya kepada Beru apa yang telah terjadi kepada Esil. Sambil memeriksa tubuh Esil, Beru berkata, "Sepertinya dia pingsan karena dia sangatlah kelelahan. Namun bajingan ini tidaklah mati, jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkannya." Kemudian Suho pun mengumpulkan para hunter yang masih hidup, meskipun tidak ada satupun dari mereka yang sadarkan diri. Lalu di saat yang bersamaan, Beru menggunakan skill penyembuh untuk memulihkan luka-luka yang mereka dapatkan dari pertarungan melawan para demon. Setelah membereskan para hunter, terlihat sebuah notifikasi telah muncul. Di sana dituliskan kalau Suho telah mendapatkan beberapa buah hadiah. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Suho langsung memeriksa hadiah apa yang telah ia dapatkan dari menyelesaikan misi itu. Akan tetapi, Suho begitu heran saat ia mengetahui isi dari hadiah itu. Di sana dituliskan kalau Suho telah mendapatkan 3 poin kemampuan dan juga 700 koin emas. Suho berkata, "Jika itu adalah koin emas, apakah mungkin aku bisa berbelanja di dalam Windows statusku?" Sambil membuka Windows statusnya, Suho berpikir, "Jadi aku bisa menggunakan emas ini untuk membeli beberapa buah item yang disediakan oleh shop Windows. Bahkan di dalam sini ada begitu banyak item-item yang dapat kubeli dengan emas itu." Dengan mendapatkan sejumlah uang melalui sebuah kuis, hal itu telah membangkitkan ingatanku ketika aku masih kecil, karena aku akan menjalankan sebuah tugas yang diberikan oleh ayah agar aku bisa mendapatkan uang saku. Teringat akan masa lalu yang sangat menyenangkan ketika ia masih kecil, Suho pun hanya tersenyum karena itu adalah salah satu kenangan yang sangat berharga bagi dirinya. Kemudian Suho berkata, "Setelah aku pikir ini adalah sistem yang telah diberikan oleh ayah kepadaku, jadi aku akan menggunakan pemberian ayahku ini dengan sebijak mungkin." Sambil memperhatikan Esil yang terbaring di atas tanah, Suho berkata, "Musuh dari musuh adalah seorang teman. Wanita ini telah bertarung dengan begitu sengit saat melawan para demon. Jadi aku akan membantunya dengan memberikan sebuah ramuan agar ia bisa pulih dengan cepat." Akan tetapi, Suho begitu heran ketika sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan kalau ramuan itu tidak akan bisa ditransfer kepada orang lain. Akan tetapi, ramuan itu mampu memulihkan nyawa seseorang yang sedang sekarat dan juga memberikan 500 hit point kepadanya. Suho berkata, notif ini mengatakan kalau aku tidak bisa mentransfer ramuan ini. Jadi, apakah mungkin yang harus aku lakukan adalah untuk memberikannya secara langsung kepada Esil? Secara perlahan, Suho meminumkan ramuan itu kepada Esil agar ramuan itu bisa secepat mungkin memberikan kesembuhan kepadanya. Benar saja, tidak membutuhkan waktu yang lama, ramuan itu langsung bekerja dengan sangat cepat untuk memulihkan tubuh Esil. Di sampingnya Beru berkata, "Wahai raja kecil, Anda sangatlah baik karena Anda telah menggunakan koin emas itu hanya untuk menyembuhkan wanita demon yang tidak berguna ini." Suho pun berkata, "Aku tidak bisa meninggalkannya seperti ini begitu saja karena dia masihlah tidak sadarkan diri. Dan juga dia adalah seorang demon yang mungkin saja akan diburu oleh para hunter yang lainnya. Jadi aku ingin membawanya ke dalam dungeon bayangan." Namun sebelum mereka pergi, Suho pun memerintahkan kepada Broky untuk membawa semua mayat para demon yang mereka kalahkan ke dalam dungeon bayangan.
Di sampingnya, Beru bertanya kepada Suho apa yang akan ia lakukan dengan bilah pedang yang sebesar itu. Suho pun mengatakan sebelum ia pergi, ia harus melakukan sesuatu di dalam dungeon itu. Kemudian Suho berjalan menuju kepada manusia terbakar yang tergantung yang dijadikan bahan bakar untuk menciptakan serbuk bintang. Di hadapan para manusia yang terbakar itu, Suho berkata, "Aku sudah mengira sejak dari awal kalau monster terbakar ini adalah para manusia yang tidak bersalah. Sangat jelas terlihat kalau terbakar seperti ini sangatlah menyakitkan." Lalu sambil bersiap untuk menebaskan pedang besar itu, Suho kembali berkata, "Aku minta maaf kepada kalian karena hanya ini satu-satunya cara yang bisa kulakukan untuk melepaskan rasa sakit kalian." Setelah mengatakan itu, Suho pun langsung menghancurkan mereka semua agar mereka bisa terbebas dari rasa sakit yang selama ini telah menyiksa mereka. Di tempat yang berbeda, di luar pintu masuk dungeon itu, terlihat asosiasi telah mengirimkan para hunter untuk menangani sebuah masalah yang telah terjadi di dalam dungeon itu. Mereka langsung datang atas laporan yang diberikan oleh Talim. Salah satu dari mereka berkata, "Kami telah menemukan para mayat dari monster kadal dan juga monster kabut di dalam dungeon bertipe lapangan ini. Akan tetapi dengan melihat bekas luka para hunter yang telah mati, sepertinya kematian mereka bukanlah disebabkan oleh binatang buas itu. Bahkan saat kami memasuki lebih dalam, kami juga telah menemukan sebuah tempat yang telah hancur berantakan yang disebabkan oleh bekas pedang." Mendengar perkataan anggotanya, ia pun bergumam. Ternyata di dalam dungeon ini ada sesuatu yang belum bisa diketahui. Sudah pasti kalau itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya, sampai-sampai para hunter telah mati dengan cara yang seperti ini. Lalu ia pun melemparkan pandangannya kepada Talim. Ia berkata, "Bukankah kau adalah orang yang melaporkan masalah ini? Di dalam catatanku ada satu orang bernama Suho yang mengikuti penyerangan dungeon ini. Jadi apakah kau mengenalnya?" Talim pun mengatakan kalau dia sangat kenal dengan Suho karena Suho adalah juniornya. Akan tetapi Talim langsung terdiam ketika mendengar orang itu yang menanyakan di mana Suho berada. Sambil menggaruk kepalanya, Talim berkata, "Kami kabur bersama-sama dari dungeon dan kemudian aku langsung mengevakuasinya ke tempat yang lebih aman. Sejujurnya, tidak ada yang bisa kulakukan selain meminta bantuan kepada asosiasi karena aku hanyalah seorang hunter rank E." Mendengar perkataan Talim, orang itu langsung menyipitkan kedua matanya. Ia menyadari kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh Talim kepadanya. Lalu orang itu berkata, "Apa yang kau lakukan sangatlah bagus karena kau telah membuat sebuah keputusan yang terbaik sebagai seorang hunter rank E dengan mengikuti paduan asosiasi." Kemudian orang itu berpaling dari Talim, lalu ia berteriak dengan sangat keras dan meminta kepada pasukannya agar mencari petunjuk lain di dalam dungeon itu. Talim teringat dengan rasa semangat yang ditunjukkan oleh Suho ketika ia ingin menyelamatkan para hunter. Talim pun bergumam. Dia mengatakan untuk menyelamatkan para hunter yang mungkin saja masih hidup. Jadi aku yakin kalau situasi ini adalah perbuatan Suho. Aku tidak tahu kenapa Suho menyembunyikan kemampuannya dan juga ranknya dari semua orang. Tetapi aku percaya kalau Suho melakukan itu bukanlah berniat jahat. Sepertinya aku harus menunggu sampai Suho mau mengatakannya kepadaku. Cerita berpindah. Di dalam dungeon bayangan, Beru pun menceritakan segalanya kepada Esil apa yang telah terjadi selama ini dan di mana Sung Jinwo berada. Esil berkata, "Aku tidak pernah menyangka kalau hal yang seperti ini akan terjadi. Sung Jinwo meninggalkan bumi ini untuk menghentikan sebuah invasi dari pasukan dewa luar." Beru berkata, "Sang raja telah memintaku untuk turun ke bumi agar aku melepaskan segel yang berada di dalam tubuh anaknya. Namun sang raja kecil sangatlah cerdas sehingga dia bisa melepaskan segel itu secara langsung." Suho pun berkata, "Apakah namamu adalah Esil? Tetapi apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Sambil tersenyum Esil berkata, "Kita pernah bertemu ketika kau berada di dalam tutorial. Kau sempat mengatakan bahwa kau akan selalu mengingatku. Tetapi saat ini sepertinya kau sudah lupa." Suho pun mencoba untuk berpikir. Ia bergumam, "Jujur saja saat ini ingatanku sangatlah kabur. Sampai-sampai aku telah melupakan tentang pertemuanku dengan wanita ini." Terlihat Suho berpikir dengan sangat keras untuk mengingat tentang pertemuannya bersama Esil. Suho berpikir kalau kepingan ingatan itu harus ia temukan agar ia bisa membuka ingatan yang lainnya.
Tidak lama kemudian, Suho pun akhirnya mengingat ketika ia berlatih bersama Esil untuk menyelesaikan tutorialnya. Suho berkata, "Akhirnya aku sudah ingat kalau kau adalah seseorang yang langsung menyerah ketika kita baru saja memulai tutorialnya." Di sampingnya Beru berkata, "Dasar tidak berguna, kau sama sekali tidak becus di dalam mengatur ujian yang ditunjuk sang raja untuk menguji kemampuan sang raja kecil. Tetapi apa yang terjadi kepadamu sampai-sampai kau menjadi selemah ini? Apakah telah terjadi sesuatu di dalam dunia para demon?" Dengan wajah yang tertunduk, Esil berkata, "Wahai sang raja kecil, sebaiknya aku akan menceritakan segalanya kepadamu. Kau pastinya sudah tahu dari Beru bahwa Sung Jinwo telah menghabisi Raja Demon dan juga para bangsawan yang lainnya. Dan sejak di saat itu, kami keluarga Radiru yang menjadi penguasa para demon telah menetap di kastil kerajaan dan menunggu panggilan sang Raja Bayangan. Selama puluhan tahun, sang Raja Bayangan tidak pernah memanggil kami, dan kami telah menjalani kehidupan yang sangat damai. Akan tetapi, kedamaian yang kami rasakan tidaklah bertahan lama." Terlihat Suho sangatlah terkejut saat mendengar Esil yang melanjutkan kata-katanya. Sebuah masalah mulai datang sekitar 6 bulan yang lalu, yaitu sesuatu yang bernama serbuk bintang telah menjamur di kalangan para demon. Seketika itu juga, Suho teringat kalau ia sempat mendengar bahwa para demon yang baru saja mereka kalahkan telah membahas tentang sesuatu yang mereka sebut sebagai serbuk bintang. Esil kembali berkata, "Yang aku tahu kalau serbuk bintang tidak berefek terlalu banyak kepada para demon yang berlevel tinggi. Akan tetapi, obat itu bisa membuat demon rendahan mendapatkan kekuatan tambahan yang sangat masif. Serbuk bintang telah menjadi pemicu masalah, ditambah lagi dengan tidak adanya sang Raja Bayangan selama puluhan tahun, maka para demon mulai bersatu dengan satu tujuan, yaitu untuk memberontak melawan keluarga Radiru yang berada di bawah perlindungan sang Raja Bayangan. Pemberontakan para demon telah berubah menjadi sebuah peperangan yang sangat besar, dan keluarga Radiru telah bertempur untuk melindungi kastil demon yang telah dipercayakan oleh sang Raja Bayangan kepada kami. Akan tetapi, kekuatan yang kami miliki tidaklah cukup untuk menghentikan serangan mereka. Pada akhirnya, kami pun telah kalah meskipun kami sudah bertahan melawan mereka selama 6 bulan. Para demon yang ikut di dalam pemberontakan itu tidak berhenti sampai di situ saja. Mereka bahkan mulai mengambil darah-darah para tawanan dari klan kami. Lalu mereka mulai meminum darah kami yang merupakan darah murni dari keluarga bangsawan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ayahku dan semua keluarga kami telah dihabisi dengan cara yang seperti itu. Bahkan aku juga telah kehilangan sebagian besar dari kekuatanku setelah mereka mengambil darahku. Ini sangatlah menyedihkan. Semua orang telah mati dan hanya menyisakan diriku saja yang tidak berguna ini. Karena alam demon sudah dikuasai oleh para pemberontak, aku pun menjadi gelisah apa yang dikatakan oleh sang Raja Bayangan kepadaku jika ia mengetahui akan hal ini. Namun tiba-tiba saja Esil langsung terdiam ketika mendengar Suho yang berkata, "Kau telah berusaha dengan sekeras mungkin." Aku sering berpikir apa yang akan dilakukan oleh ayah jika ia berada di dalam situasi yang seperti ini. Meskipun ayahku tidak ada di tempat ini, tetapi aku yakin kalau dia akan mengatakan hal itu kepadamu dan juga keluargamu yang telah berjuang mati-matian. Jujur saja, aku juga sangat berterima kasih kepadamu karena kau telah berjuang sekuat tenaga sembari terus mengingat tentang hubunganmu bersama ayahku selama ini. Aku berjanji sebisa mungkin akan membantumu, jadi mari kita bangkitkan kembali keluarga Radiru untuk yang kedua kalinya. Sontak, Esil langsung terdiam tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun karena kata-kata itu telah mengingatkannya kepada Sung Jinwo. Di saat itu, Esil teringat dengan apa yang pernah diucapkan oleh sang Raja Bayangan. Aku pernah mendengar kalau kompetisi di antara para demon sangatlah kejam, tetapi aku akan memastikan bahwa keluarga Radiru akan menjadi sebuah keluarga yang terkuat di dalam dunia demon. Seketika itu juga, Esil tidak mampu menahan air matanya yang telah menetes membasahi pipinya. Terlihat Suho sangatlah terkejut saat sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan kalau Esil merasa bersyukur kepada Suho karena Suho telah memberikan sebuah harapan yang begitu besar kepadanya. Sambil tersenyum bahagia, Esil berkata, "Wahai sang raja kecil, aku sangat berterima kasih kepadamu karena kau begitu baik sama seperti sang Raja Bayangan." Dan di saat yang bersamaan, notifikasi yang lainnya telah muncul. Di sana dituliskan apakah Suho ingin menjadikan keturunan sang Raja Api Putih sebagai rekannya.
Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.